Mohon penjelasan Quran Surat Fussilat ayat 41, Ustaz. Baik, coba dibaca itu Quran Surat Fussilat. Innalladzina kafaru lamma bidzikri lamma ja'ahum wa innahum lakitabun aziz la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Coba dibaca itu. Surat Fussilat nomor surat 41 ayat 41 dan 42. Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya, yakni Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Apanya yang kurang jelas? Ini dari dzahir maknanya saja artinya sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri atau yang mengingkari Al-Quran maka dia pasti celaka. Ini sudah jelas. Kalau ingin selamat ikuti Al-Quran. Duru ma'a kitabillahi haitsuma daro. Beredarlah kalian kemana Al-Quran membawamu, beredar. Jadi kalau kemana saja Al-Quran membawamu, ikuti. Sudah, tidak usah banyak tanya, tidak usah banyak mengeluh, ikuti karena itu perintah Allah. Kalau ingin selamat, karena itu perintah Allah, itu kalamullah, maka Quran memiliki sifat la raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran itu. Karena kebatilan tidak akan mendatangi Al-Quran baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Mengapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, maka dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun kebatilan yang bisa mendatangi Al-Quran. Artinya Quran itu semuanya benar, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah dengan Quran. Setiap hurufnya pun semuanya benar, datangnya dari Allah. Maka fungsi Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau manusia itu pengen selamat, di dalam sabda Nabi disebutkan Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Quran itu adalah syafaat, penolong yang pasti diterima pertolongannya oleh Allah. Wa makhilun musaddaqun, dan Quran itu adalah pembela yang pembelaannya dibenarkan, diterima oleh Allah. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran di depannya, dalam arti dijadikan sebagai pedoman hidup, apapun yang diperintahkan dalam Al-Quran dia jalankan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan kesabaran semaksimalnya. Apapun yang dilarang dalam Al-Quran dia tinggalkan semaksimalnya, maka qadahu ilal jannah. Quran akan menuntunnya pelan namun pasti, dengan penuh kelembutan Quran akan menuntunnya menuju surganya Allah. Wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya acuh tak acuh terhadap tuntunan atau petunjuk Al-Quran, lebih mengedepankan hawa nafsunya, abai terhadap petunjuk Al-Quran, maka saqahu ilan nar, Quran akan menyeretnya masuk ke dalam api neraka. Karena Quran ini akan membawa manusia menuju surga, kok malah ditentang, kok malah diingkari. Ibaratnya Quran ngajak ke kanan, kita malah ke kiri, ya tentu tidak akan sampai.
Kalau Quran ngajak ke kanan, Quran ini mengajak kita menuju surganya Allah. Ngajak ke kanan, kita ikut ke kanan terus begitu, maka kita akan dituntun dengan penuh kebenaran oleh Al-Quran menuju surganya Allah. Namun kalau kita ke kiri padahal Quran ngajak ke kanan, ya sudah, tidak sampai. Kita terjerumus, ya, secara tidak langsung kita akan diseret, ya. Bukan Quran yang menyeret, tetapi kita sendiri yang menyeret diri kita menuju neraka, menuju api neraka. Bukan Qurannya yang menyeret, namun diri kita sudah ngerti kalau kita mengikuti Al-Quran, itu kita akan mendapatkan petunjuk atau jalan yang paling lurus. Lah kok malah milih mengingkari, maka pasti celaka. Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang yang mengingkari al-dzikr, yaitu Al-Quran, maka dia pasti akan celaka. Mengapa? La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Karena itu kebatilan tidak akan mendatangi Al-Quran, baik dari belakang. Isi Al-Quran semuanya hak, tidak ada yang batil, tidak ada satupun huruf, jangankan ayat, satupun huruf tidak ada dalam Al-Quran yang batil, semuanya hak, karena itu kalamullah, itu petunjuk yang Allah turunkan, tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka orang yang berakal sehat, orang yang fitrahnya jalan, tentu dia tidak akan mengeluh, dengan penuh keikhlasan akan diikuti apa yang menjadi petunjuk dalam Al-Quran. Orang yang berakal sehat, orang yang fitrahnya masih berfungsi akan paham bahwa Quran ini akan membawa dirinya menuju satu jalan yang paling lurus. Tidak ada jalan yang lain selain Al-Quran. Jalan yang paling lurus yang ditunjukkan oleh Al-Quran yaitu hanya dengan cara mengikuti Al-Quran secara kafah. Coba diingat Quran surah Al-Isra itu, surah 17 ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun kabira. Surat Al-Isra nomor surah 17 ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, inna hadzal Qur'an, inna hadza, Allah gunakan kata tunjuk hadza, bukan dzalika. Hadza itu kata tunjuk dekat, maka bisa kita maknai Quran itu sudah sangat dekat dengan kita, baik ada di hafalan kita maupun ada di depan kita dalam bentuk mushaf. Itu bisa kita pelajari, bisa kita tadaburi untuk dipahami kemudian diamalkan dalam sehari-hari. Maka Allah gunakan kata tunjuk dekat. Selain itu, inna hadza, Allah gunakan kata tunjuk dekat, itu bisa pula berarti bahwa memang Quran ini dari Allah. Quran ini dari Allah. Maka inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran yang dari Allah sudah dekat kepada kita, ini yang akan memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, lebih lurus, aqwam, menggunakan bentuk tafdil, ya, isim tafdil, jadi isim untuk melebihkan, sehingga tidak ada jalan yang lurus selain jalan yang ditunjuki oleh Al-Quran. Tidak ada jalan yang lebih lurus daripada jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Digunakanlah isim tafdil untuk menunjukkan lebih
makna lebih utama, lebih baik dan lain sebagainya. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran secara kafah, niscaya Quran akan memberikan kita petunjuk, Quran akan menuntun kita ke jalan yang paling lurus. Selain itu, Quran juga berfungsi sebagai kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang gemar mengerjakan amal soleh. Bukan hanya ngaku beriman saja, namun beriman dan mengerjakan amal soleh. Kalau hanya sebatas pengakuan iman saja, belum dibuktikan dengan perbuatan, belum dibuktikan dengan tindakan, maka itu baru sebatas pengakuan. Kalau baru sebatas ngaku, maka tidak akan mendapatkan janji Allah. Apa janji Allah? Annalahum ajron kabira. Bagi mereka adalah pahala yang besar di sisi Allah nanti. Siapa itu yang akan mendapatkan? Yaitu orang yang beriman. Al-mu'minuna alladzina ya'maluna sholihat. Orang-orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, yang terus-menerus melakukan amal soleh, maka mereka berhak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kalau hanya sebatas ngaku saja, belum dibuktikan dalam tindakan, dalam perbuatan, maka jangan harap mendapatkan janji Allah ini. Karena janji Allah ini khusus, hanya akan diterima oleh hamba-hambanya yang beriman, yang istiqomah menjalankan, melakukan, menunaikan amal soleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.